Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ersal Saputra dan Putri Maulina. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit berdasarkan standar audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam menerapkan konsep materialitas. Materialitas diterapkan dalam dua tahap. Dalam dua tahap penting, yaitu tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan audit. Tujuannya agar auditor dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling berpengaruh terhadap laporan keuangan. Pengertian materialitas. Materialitas adalah tingkat atau batas kesalahan penyajian, baik karena kekeliruan maupun kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan. Informasi yang dianggap material jika bisa dihilangkan atau disajikan salah dapat mengubah keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dengan kata lain, materialitas membantu auditor menentukan bagian mana yang penting untuk diperiksa lebih dalam. Tahap perencanaan audit. Dalam tahap perencanaan, auditor harus 1. Menetapkan tingkat materialitas awal, 2. Menggunakan pertimbangan profesional, 3. Mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan 4. Menyesuaikan rencana audit. Selama pelaksanaan audit, auditor akan menggunakan materialitas sebagai pedoman dalam menilai bukti audit, melakukan prosedur audit lanjutan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, menilai salah saji apakah melebihi atau berada di atas batas materialitas, meminta koreksi jika ditemukan salah saji signifikan. Auditor dapat meminta manajemen melakukan koreksi atau menyesuaikan laporan keuangan. Penetapan materialitas pelaksanaan. Auditor perlu menetapkan materialitas pelaksanaan yang biasanya lebih rendah dari materialitas keseluruhan laporan keuangan. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan agregasi salah saji yang secara keseluruhan bisa menjadi material, menjamin kesalahan kecil atau tidak terakumulasi menjadi besar. Pertimbangan profesional auditor. Penetapan materialitas sangat bergantung pada ukuran entitas, besar kecilnya perusahaan, kinerja keuangan, posisi keuangan entitas, sifat bisnis, kompleksitas transaksi, kebutuhan pengguna laporan keuangan, penilaian risiko atau risiko audit. Audit tidak hanya melihat dari sisi angka, tapi juga mempertimbangkan faktor kualitatif. Audit berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Artinya semua audit laporan keuangan sejak tahun 2022 harus melakukan panduan ini dalam penerapan materialitas. Manfaat penerapan SA320. Penerapan konsep materialitas secara tepat memberikan manfaat. 1. Audit lebih efisien. 2. Menjamin kendalan. 3. Mengurangi risiko. 4. Opini yang wajar. Kesimpulannya,
SA 320 atau revisi 2021 memberikan panduan penting bagi auditor untuk menangani seberapa besar salah saji yang diterima, penerapan materialitas, membantu auditor menilai risiko, merancang prosedur dan menarik kesimpulan audit yang tepat, dan penerapan yang baik. Auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.